Dua koin yang akan kita bahas pada malam hari ini, di mana Cardano dan XRP ini melawan arus dari Bitcoin yang saat ini memang terkoreksi ke 19 ribuan ya, bahkan hampir ke 18 ribuan. Secara keseluruhan ini Cardano dan XRP, walaupun Cardano ini sebetulnya sedang turun dari minggu lalu, yaitu sempat di 7 ribuan ya, sempat ada di 7 ribuan kemarin. Lalu untuk hari ini memang mengalami penurunan ya di 6 ribuan. Tetapi yang menjadi perhatian investor juga ini kepada XRP ya, di mana XRP ini kalau minggu lalu itu kita melihat harganya di 5 ribuan, saat ini sudah naik ke 6 ribuan lebih, bahkan hampir sama dengan Cardano. Nah, kita akan bahas satu persatu apa saja yang membuat ke dua koin ini menjadi koin yang banyak diburu oleh para whales ya, terutama ya whales besar di BSC ataupun Ethereum. Kemudian bisa juga ini untuk investor retail seperti kita gitu. Nah, Cardano dan XRP ini memang sedang menanjak, bahkan XRP itu mengklaim posisi dari Binance USD atau BUSD ya. Nah, kita akan lihat secara keseluruhan market kripto kita per hari ini ya di tanggal 22 September, di mana peredaran volume perdagangannya ini sedikit menurun. Di Bitcoin sendiri ada di 799 triliun, Ethereum di 300-an. Ya, nah Tether ini ya ini wajar saja karena stable coin. Nah, kemudian ini kita lihat BNB itu tetap kalah jauh volume perdagangan selama 24 jam ini. Sedangkan di XRP ada 57 triliun gitu. Ya, Cardano hampir dengan BNB. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa XRP ini bisa dibilang sedang menjadi koin yang diburu. Tapi kita akan bahas nanti apa sih yang membuat XRP ini menanjak selama 7 hari ini, bahkan beberapa minggu ini gitu. Kita lihat satu persatu. Nah, ini guys, XRP saat ini ada di harga 6.500-an. Walaupun sempat turun kemarin itu di 6.100 atau berapa, tapi ini bisa kembali tren lagi ya. Kembali trennya ke 6 ribuan gitu, 6 ribuan. Nah, kita akan lihat sentimen positif kenapa yang membuat XRP ini untuk hari ini tetap ngaceng gitu ya. Walaupun harga Bitcoin karena The Fed sudah mengumumkan suku bunga kenaikannya ada di 0,75 basis point dan diperkirakan 3%-an gitu ya untuk suku bunga. Makanya Bitcoin untuk hari ini ya mengalami penurunan, bisa dikatakan 24 jam itu turun ke 2 ya kita dolar kan ke 19.000 dolar gitu. Ini sih sangat jauh sekali gitu. Nah, kita lihat. Nah, yang pertama untuk SRP sendiri memang minggu lalu itu kan setelah mergernya dari Ethereum Proof of Work ke Proof of Stake ini membuat mungkin para investor Ethereum ini beralih ke altcoin yang sekiranya masih memiliki harga murah tetapi memiliki utilitas yang bagus. Salah satunya adalah XRP. Nah, berita yang beredar minggu lalu itu katanya SEC ini ya sudah tidak ada alasan lagi untuk melakukan perlawanan terhadap XRP Ripple ya, di mana 2020 lalu ini yang membuat XRP harganya stagnan di situ, bahkan sempat di delisting dari beberapa exchange itu karena ada laporan dari SEC bahwa XRP ini adalah sekuritas gitu, bukan komoditas aset kripto gitu. Nah, ini dibantah oleh Ripple sendiri, bahkan bukti-buktinya dan itu sudah ada di penghujungnya, sudah 2 tahun malah mungkin ya ini saat ini. Nah, kemarin tuh kemungkinan besar ada sumber yang mengetahui ya, karena SEC ini kan bertemu dengan apa ya badan pengawas gitulah aset kripto lah ya, digital, aset digital gitu. Katanya ini sebenarnya bukan SEC yang membuat regulasi tentang SRP ini. Tetapi si badan itulah, badan apa namanya saya lupa ya, BTC apa gitu. Itu badan yang mengurusi tentang aset kripto. Nah, karena dari itu ya banyak investor beranggapan bahwa akan menang sidang dan kemungkinan besar para trader di future pun itu beli long gitu ya. Ini buat harganya naik. Bahkan
per sampai hari ini itu sudah hampir 26% ya dalam seminggu. Nah, faktor-faktornya ya mungkin ya tadi ya adanya sentimen positif yang mengatakan bahwa akan terjadi penyelesaian antara XRP dan SEC, dan itu akan dimenangkan oleh SEC. Nah, ini maksud saya. Nah, ini jadi ini guys. Ini seharusnya yang membuat regulasi itu adalah perdagangan berjangka komoditas. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, bukan SEC kata mereka. Nah, ya. Ini penemuan terbarunya, dan ini para investor meyakini kalau rival ini ya akan melonjak gitu seiringnya dengan berita yang beredar. Nah, ini juga kenaikan suku bunga ini menjadi sentimen positif juga. Banyak yang tidak mau termakan oleh inflasi mungkin, dan mereka memilih ke aset yang lebih aman. Bahkan XRP ini dikatakan tren dolar XRP gitu guys. Nah, jadi ini membuat harga XRP saat ini masih bertahan. Ini naik lagi, tadi hanya 7%, sekarang sudah 8% gitu. Kita tidak tahu di exchange mana saja yang mengalami kenaikan tertinggi, ya kemungkinan di Binance lah gitu ya, karena bursanya kan banyak di Binance gitu. Nah, yang kedua kita melihat di Cardano sendiri ya. Kenapa Cardano hari ini adalah hari yang spesial? Bahkan sudah naik, ini sudah naik lagi ke 0,456 atau 0,4566 ya, di sekitaran di situ ya. Ini memang ada sentimen positif bahwa hari ini ya, tepatnya nanti sekitaran jam 21 ya kalau waktu Indonesia, saya kurang paham juga waktu Indonesia, bahwa ini akan ada peningkatan fasil hard fork. Nah, fasil hard fork ini diyakini sebagai peningkatan jaringan. Yang alasannya ini jaringan Cardano ini kan sebetulnya ini belum mencapai maksimal katanya, walaupun sudah dikenal sebagai jaringan yang memiliki gas fee yang murah, biaya yang murah, dan memiliki kecepatan yang stabil gitu. Cardano ini memang dikatakan belum maksimal dalam mengupgrade teknologinya. Nah, salah satu upaya maksimal yang dilakukan oleh tim dari IOHK ya, input outputnya dari perusahaan Cardano sendiri, hari ini setelah sekian lama mengalami penundaan akan dilakukan fasil hard fork. Ya, dimana itu mungkin ya sama aja dengan peningkatan jaringan lah gitu. Nah, peningkatan jaringannya apa? Ya, peningkatan jaringan itu agar Cardano ini kan sudah banyak yang mengadopsi gitu. Perusahaan-perusahaan besar, perusahaan DeFi sudah banyak mengadopsi dengan teknologi kontrak pintarnya. Bahkan bisa dikatakan sebagai koin kripto dengan generasi ketiga yang memiliki gas fee yang murah. Karena ya smart kontraknya ini menjadi fenomenal ya, proof of stake. Bahkan Ethereum sendiri yang kemarin itu memiliki teknologi proof of work seperti Bitcoin, karena isu global gas fee-nya terlalu mahal, Ethereum sudah merger menjadi proof of stake ya, energi yang efisien lah gitu. Bisa dikatakan gitu. Nah, Cardano ini diharapkan mereka itu bisa memberikan pelayanan maksimal kepada komunitasnya, bahkan perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi mereka gitu. Ya, ada beberapa bursa yang memang sudah mulai membekukan jual beli. Ini alasannya apa ya? Karena ini menunggu dari upgrade Cardano ini ya. Walaupun memang negatifnya ini ya, saya tidak uh, apa menyarankan menjual atau membeli. Biasanya katanya ketika Cardano ada event, setelah itu malah harganya turun. Ya, kita tidak tahu, memang mungkin karena mereka take profit untuk Cardano itu sendiri. Tapi kita lihat saja ini, artinya ya oke, mungkin kedua koin ini baik Cardano maupun XRP secara jangka pendek itu memang tidak akan memberikan kalian keuntungan. Tapi secara fundamental jangka panjang, apalagi XRP ya, kalau kita lihat volumenya ini meningkat gitu, bahkan peredaran supply-nya sudah 50%. Ini kemungkinan besar untuk jangka panjang ini patut kita koleksi lah gitu ya. 5 sampai 10 tahun yang lalu. Tapi ya, disclaimer on, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli aset kripto. Karena semua perdagangan itu akan ada risikonya masing-masing gitu ya. Di tengah penurunan harga Bitcoin yang membuat altcoin juga ikut turun, ya kedua ini masih stabil saja di harga 0,4 dolaran gitu, Cardano dan XRP.
Nah, jadi itu saja informasi yang dapat saya sampaikan untuk SRP dan Cardano hari ini. Ya, semuanya kembali kepada kalian masing-masing. Apabila kalian meyakini Cardano dan XRP ini adalah koin yang layak kita hold untuk jangka panjang, nah silakan ya. Saat harganya turun kalian serok lagi. Karena fundamentalnya ini sudah lumayan bagus gitu. Itu saja, see you next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat malam.